Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan dua project yang sudah kita buat di video sebelumnya menjadi satu project yang utuh. Nah, dua project itu apa? Dua project itu adalah hand tracking dan juga game spaceship. Nah, kalau kalian yang masih ingat game spaceship yang sudah pernah kita buat, bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk menggerakkan pesawatnya, kita dapat menggunakan tombol anak panah ke kanan dan juga ke kiri. Nah, ataupun menggunakan tombol A dan juga tombol D. Yang menariknya, di video kali ini, kita akan menggerakkan pesawat tersebut menggunakan hand tracking. Nah, bagaimana caranya? Caranya akan dibahas pada pembuatan program secara detail. Maka dari itu, kita langsung saja membuat programnya dari awal. Nah, ini adalah program yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya yang membahas tentang hand tracking. Nah, untuk kalian yang mulai lupa ataupun belum pernah mengenal apa itu hand tracking, kalian bisa menonton videonya, link ada di deskripsi. Saya sangat menyarankan untuk kalian menonton kembali agar dapat memudahkan kalian dalam memahami video kali ini. Oke, kita mulai pembuatan programnya. Sebelum itu, di awal saya mengatakan bahwa kita akan menggerakkan pesawat ataupun gambar tersebut dengan menggunakan hand tracking. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggerakkan pesawat menggunakan hand tracking? Jadi, nantinya kita akan membuat sebuah program yang dapat mengidentifikasi tangan kita. Jadi nantinya apabila tangan kita membentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, maka program dapat mengidentifikasi dan mengubahnya menjadi integer. Nantinya angka tersebut dapat kita gunakan untuk menggerakkan pesawat atau gambar tersebut. Misalnya, apabila angka yang diidentifikasi angka 1 ataupun misalnya ganjil, pesawat tersebut bergerak ke kiri. Sebaliknya, apabila angka tersebut angka genap, pesawat bergerak ke kanan. Jadi seperti itu. Jadi di video kali ini kita akan menggunakan finger counter dengan menggunakan hand tracking sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi. Oke, kita langsung saja membuat programnya. Jadi seperti ini programnya sudah saya buat contoh programnya. Di sini kita akan komenin dulu, kita akan coba membuatnya dari awal. Oke, saya KC. Oh, ini ke komen juga, maaf. Oke. Di sini kita buat angka 1, lalu atas. Nah, apa maksudnya angka 1 dan atas ini? Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, yang berhubungan dengan angka 1 itu apa? Yang berhubungan dengan angka 1 itu ada landmark 8 dan juga landmark 6. Landmark 8 sebagai atas dan landmark landmark 6 sebagai bawah. Hal tersebut agar lebih memudahkan kita dalam memahami dan juga membuat program menjadi lebih rapi untuk dibaca. Oke, jadi yang langkah pertama adalah kita harus menormalisasi landmark tersebut sebelum kita ubah ke koordinat. Jadi langkah pertama kita buat variabel baru namanya normalize. Landmark sama dengan di sini kita panggil hand landmark, lalu landmark di sini kita masukkan angka berapa atau landmark berapa yang ingin kita normalize. Pertama, kita ingin menormalize landmark 8 ini. Kita tulis 8. Lalu setelah itu kita dapat mengubah landmark tersebut ke dalam bentuk koordinat. Kita buat variabel baru namanya pixel coordinates landmark. Di sini kita panggil mp drawing, lalu
normalize to pixel coordinates. Nah, di sini kita masukkan variabel normalize landmark, normalize landmark terhadap sumbu X, dan normalize landmark terhadap sumbu Y. Oke, selanjutnya kita masukkan image width dan juga image height. Oke, selanjutnya kita buat variabel baru untuk mengidentifikasi koordinat yang sudah kita normalisasi. Di sini kita sesuaikan saja dengan nama dari landmark tersebut. Di sini index fingertip. Kita buat saja index fingertip. Di sini kita masukkan variabel yang ini, fixer coordinate landmark. Nah, di sini kita masukkan indeksnya. Di sini saya memilih indeks 1. Indeks 1 itu apa? Indeks 1 tersebut adalah koordinat Y. Jadi, apabila kita menormalisasi, kita dapat mendapatkan 3 koordinat, yaitu koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Karena landmark ini berbentuk 3 dimensi, jadi kita akan mendapatkan 3 buah koordinat. Nah, koordinat yang kita akan pakai pada video kali ini hanya koordinat Y saja. Jadi, urutannya X, Y, Z. X itu indeksnya 0, Y itu indeksnya 1, sedangkan Z indeksnya 2. Jadi, di sini kita hanya menggunakan koordinat Y, maka dari itu kita menggunakan indeks 1. Oke, jadi pertama kan kita normalisasi terlebih dahulu. Setelah normalisasi, kita ubah ke dalam bentuk coordinates. Setelah itu, setelah berhasil diidentifikasi, maka akan ada 3 koordinat yang dihasilkan, yaitu X, Y, Z. Nah, karena dalam pembuatan project ini kita hanya memerlukan koordinat Y, maka dari itu kita buat variabel baru namanya index fingertip untuk merepresentasikan koordinat dari Y. Oke, jadi seperti itu kurang lebih bagaimana cara kita menormalisasi landmark yang ada. Selanjutnya saya kira sama saja, jadi saya akan langsung copy programnya. Secara KU. Oke. Nah, bagian bawah ini adalah bagian yang masih merupakan bagian dari angka 1, yaitu landmark 6. Landmark 6 adalah index fingertip. Kita sesuaikan saja namanya. Untuk angka 2, kalian bisa lihat yang berhubungan dengan angka 2 adalah 12, 10, 3 adalah 16, 14, dan 4 adalah 20 dan juga 18. Di sini saya menambahkan juga 17. Kalau kalian lihat di sini ada tambahan pada landmark 17, saya menambahkan landmark 17. Nah, kenapa saya menambahkan landmark 17? Agar dapat mengidentifikasi angka 4 nantinya. Dan juga angka 5, yaitu ada 4 dan juga 3. Kenapa? Kalau kalian perhatikan ya, di sini 8, 6, 12, 10. Jadi setiap landmark ke atas akan dikurangi 2, yaitu 8, 6, 12 kurang 2, 10, 16 kurang 2, 14, 20 kurang 2, 18, kecuali yang ini. Karena apabila kita memakai landmark 2, nantinya akan susah karena landmark 2 ini pergerakannya juga terbatas, jadi kita memilih
4 dan 3 saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita menormalize dan mengubahnya menjadi koordinat, barulah kita dapat membuat sebuah program atau logic yang dapat mengidentifikasi tangan kita apabila berbentuk angka 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah jika kalian lihat gambar ini, kalian bayangkan terlebih dahulu, apabila kita membentuk angka 1, maka baris yang ini, atau landmark 12, 16, 20, dan 4, akan tertutup. Dan yang terangkat adalah landmark 8 dan juga 6. Nah, berarti secara logika, atau pastinya kebanyakan dari kalian berpikir bahwa koordinat 8 harus lebih besar daripada koordinat 10, 14, dan juga 18. Dan koordinat 16 harus lebih besar daripada koordinat 12, 16, dan juga 20. Karena pada baris ini akan tertutup. Bagaimanapun, koordinat ini akan lebih besar daripada koordinat yang ada di sini dong. Nah, sebenarnya itu tidak salah, namun kurang tepat dalam pemrograman. Karena dalam pemrograman ada namanya koordinat sistem. Nah, koordinat sistem ini berbeda dari pada umumnya. Kalau kalian lihat di sini, angka 1, 2, 3. Yang teratas ialah yang terkecil, sedangkan yang terbawah atau bagian yang paling bawah adalah yang paling besar. Jadi, kalau kalian perhatikan, angka 8 seharusnya bukan yang lebih besar daripada 10, melainkan angka 8 atau landmark 8 harus lebih kecil daripada 10. Karena kita mengikuti koordinat sistem program. Jadi, kalian harus paham dan ingat bahwa ada namanya koordinat sistem yang mengatur sistem koordinat pada program. Jadi, yang pada bagian atas lah yang terkecil, bukan terbesar. Pada bagian bawah ialah yang terbesar. Jadi harus ditekankan kembali bahwa bagian atas ialah yang terkecil, pada bagian yang paling bawah ialah yang paling besar. Dan saya pada membuat programnya juga sempat salah. Saya membuat 8 lebih besar daripada 10, lebih besar daripada 14 dan juga 18, 6 lebih besar daripada 12, 16 dan juga 20. Saya lupa bahwa ada namanya koordinat sistem dan program. Dan saya sempat mencari beberapa referensi, baru akhirnya benar dalam membuat programnya. Yang ini. Jadi saya langsung copy saja. Ini. Oke, kita copy saja. Di sini kita uncommentin dulu yang angka pertama. Nah, jika kalian sudah mengenal koordinat sistem, barulah kita dapat membuat logiknya dengan benar. Jadi, kita tulis dulu di sini. Kita coret-coret dulu angka pertama. Angka 1. Berarti, untuk membuat program mengenali bentuk tangan angka 1, berarti kita harus membuat sebuah logik. Jadi, 8 harus lebih kecil daripada 10, dan 8 harus lebih kecil daripada 14, dan 8 harus lebih kecil daripada 18. Dan di sini kita tambahin if lagi. Di sini berarti if. Dan apabila koordinat 6 atau landmark 6 lebih kecil daripada 12 dan 6 lebih kecil daripada 16 dan 6 lebih kecil daripada 20, maka bentuk tangan tersebut dapat dikatakan angka 1. Nah, dari landmark tersebut, dari coret-coretan ini, kita dapat ubah ke dalam bentuk program. Di sini kita lihat, bentar.
8 lebih besar daripada 10, kita cari 8. Yang 8 adalah ini, index fingertip Y. Berarti index fingertip Y. Oh, ini jadi kebalik ya saya buatnya. Pip Y. Berarti kita coba cek yang di sini. Pip Y. Oh, saya buat dari angka 6 dulu. Ini sebenarnya sama aja, tidak mengubah hasil. Oke, maaf. Jika 6 lebih besar daripada 8, jika 6 lebih besar daripada 8, maaf, jika 6 lebih besar daripada 14, jadi yang ada tulisan tip ini, dia berada di bagian atas, pip sedangkan di bawah. Kita cek. Di sini kayaknya ada salah nih, index finger pip Y, ini pip Y, seharusnya ini tip. Karena jika 6 lebih besar daripada 20. Iya, seharusnya seperti itu. Tadi juga kalau misalnya kalian pakai pip juga sebenarnya sama aja. Karena benar, 6 akan lebih besar daripada 18. Tapi kita sistematiskan saja biar lebih rapi dan juga lebih enak kalau dibaca. Ini juga salah, ini seharusnya pip nih. Pip, tip, pip, tip, pip. Oke. Nah, jika program masih mengidentifikasi angka 1 atau bentuk angka 1 pada tangan, maka di sini kita buat variabel baru namanya number. Kita buat tipe datanya integer, pastikan dalam integer. Kalau kalian mau misalnya 1 kayak gini, ini akan tetap dalam bentuk integer, tapi kalian pastikan saja, jadi biar lebih aman, jadi kita buat kayak gini saja, angka 1. Lalu print number biar kita tahu. Nah, sekarang setelah kita membuat logic ini, kita bisa menguji terlebih dahulu untuk angka yang pertama, untuk melihat apakah logic yang kita buat ini sudah benar atau tidak. Sekalian kita juga tes program yang ini, takutnya ada salah, baik pengetikan ataupun penulisan indeks. Oke, kita langsung saja jalankan. Sebenarnya ada salah di line yang ke-34. Coba kita cek dulu. 34. Oh, di sini seharusnya hurufnya kecil, salah tadi. Kita coba cek lagi. Oh, ini underscore-nya kurang. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, program sudah berhasil mendeteksi bentuk angka 1 dari tangan kita. Sekarang kita tinggal membuat angka 3, 4, dan 5. Untuk 2, 3, 4, dan 5, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Kalian bisa coba sendiri membuatnya. Di sini saya juga sudah memberikan atau mengerjakan logic untuk angka 2, 3, 4, dan 5. Kalian juga bisa baca sendiri dan pelajari sendiri. Ataupun mungkin dari kalian yang ingin mengubah logic ini, itu juga boleh. Karena banyak kemungkinan untuk membuat angka 2 ini. Dan juga seperti yang kalian lihat di sini, pada project kali ini kita hanya menggunakan koordinat Y saja ya, jadi tidak ada koordinat X. Kalian juga bisa menambahkan koordinat X untuk meningkatkan akurasi dari proses pengidentifikasian, sehingga memungkinkan memperbanyak kemungkinan yang nantinya dapat memudahkan program untuk mengidentifikasi bentuk tangan kita. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Y saja, nanti ada beberapa kekurangan ya, program kesulitan untuk mendeteksi dan menganggap itu sama seperti nomor yang lain.
Oke, jadi sekarang kita coba dulu saja program yang sudah kita buat. Di sini kita jalankan. Nah, seperti ini terkadang kalau kita hanya menggunakan koordinat Y saja, seringkali terjadi kesalahan pada proses pengidentifikasian angka 5. Maka dari itu harus dibenarkan posisi tangannya. Nah, seperti ini. 2, 3, 4. Dan perhatikan angka 4, di sini saya membuat logik. Logik yang, maaf. Nah, seperti yang kalian lihat di sini pada logik nomor 4, coba saya buka gambarnya dulu biar memudahkan kita. Di sini saya membuat apabila landmark 17 lebih besar, maksudnya lebih kecil daripada landmark 4, berarti landmark 17 ini harus berada di atas landmark 4. Jadi kalian harus perhatikan betul posisinya untuk membuat angka 4. Tidak boleh dia lebih besar daripada, tidak boleh landmark 4 lebih kecil daripada 17, karena nanti hasilnya akan berbeda, dia bukan landmark 4 lagi. Dia bukan angka 4 lagi, nanti program mengidentifikasinya. Dan begitu juga pada angka 5. Jadi angka 4 itu seperti yang kalian lihat di sini, angka 4 akan lebih besar daripada, landmark 4 akan lebih kecil daripada landmark 17. Jadi kalau kalian terlalu mengarahkan ibu jari kalian terlalu ke pinggir, nanti takutnya program mendeteksi angka 4 itu. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat. Saya coba peragakan. Di sini program berhasil mengidentifikasi angka 4. Angka 5 karena yang ini berada di atas bagian yang ini. Sedangkan apabila kita, dia harus full ya tangannya ya. Takutnya nanti ada error karena kehilangan beberapa landmark atasnya. Jadi program salah mengidentifikasi atau error jadinya nanti. Oke. Nah, apabila saya mengubah tangan saya seperti ini, maka nanti akan program akan mengidentifikasi angka 4. Karena landmark yang ini akan lebih besar daripada landmark yang ini. Atau landmark yang ini akan lebih kecil daripada landmark yang ini. Sehingga nantinya program mengidentifikasi bahwa ini adalah angka 4. Bukan angka 5. Padahal ini adalah angka 5. Jadi untuk kalian yang hanya menggunakan koordinat dari Y saja, kalian harus memperhatikan posisi tangan kalian. Oke. Di sini saya ingin menambahkan sebuah teks pada frame-nya. Di sini saya sudah membuat caranya. Oh ya, karena kita ingin menampilkan sebuah teks ke dalam frame, jadi kita memerlukan string, bukan integer seperti ini. Jadi dia tidak bisa menampilkan integer, kita harus mengubahnya ke dalam string. Jadi di sini saya memutuskan untuk membuat variabel baru namanya text. Kita buat global index-nya agar kita bisa memanggilnya nanti. Di sini kita tambahkan text. Di sini kita buat angka 1, kita tulis 1. Selesai seperti ini. Kalau kalian kurang yakin apakah ini tipe datanya string atau bukan, kalian bisa menambahkannya saja. 1, kita copy saja. Salah ternyata. 1, 2, 3, 4, dan 5.
Di sini kalau kita ingin menampilkan teks seperti biasa, kita menggunakan function cv2.putText. Nah, oke, sekarang kita tinggal coba menjalankan programnya. Oke, sepertinya sudah berhasil. Jadi, seperti yang kalian lihat di sini, jadi logic dari program yang kita buat untuk mengidentifikasi angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah berhasil. Untuk kalian yang masih belum puas dengan akurasinya, kalian bisa menambahkan koordinat dari X, sehingga nantinya akan banyak kemungkinan logic yang kalian bisa buat sehingga akurasinya menjadi lebih tinggi lagi daripada hanya menggunakan koordinat Y. Oke, nah setelah kita selesai membuat program untuk mengidentifikasi angka 1, 2, 3, 4, dan 5, kita bisa menggabungkannya dengan program game yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, untuk kalian yang sudah mulai lupa bagaimana cara membuat sebuah game dari awal hingga akhir, ataupun bagi kalian yang belum pernah mencobanya, kalian bisa menonton di video sebelumnya, link ada di deskripsi untuk memudahkan kalian dalam memahami program yang akan kita buat sekarang ini. Karena pada video kali ini saya tidak akan membahas kembali bagaimana cara atau fungsi dari function-function yang ada di dalam program ini. Oke, kita langsung saja menggabungkan dua program ini menjadi satu. Kita bisa mulai dengan cara mengcopy program yang game terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menghapus beberapa bagian yang tidak diperlukan dalam proses penggabungan nantinya. Di sini saya akan menghapus bagian ini, loop-nya, karena di sini kita tidak memerlukannya. Kenapa? Karena pada video kali ini kita akan menggunakan pesawat hanya dengan menggunakan hand tracking saja. Jadi kita tidak memerlukan tombol A, D, ataupun tombol anak panah ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita bisa mengcopy beberapa program yang ada di hand ini. Yang pertama adalah library-nya. Di sini kita copy terlebih dahulu library yang diperlukan. Lalu bagian ini kita bisa copy terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam instansi saja. Selanjutnya, variabel ini bisa kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam sini aja yang berhubungan dengan variabel. Oke, di bawahnya saja. Biar lebih rapi. Lalu di sini kita bisa copy semua program yang ada di sini. Kita copy. Nah, sekarang kita tinggal membetulkan beberapa program yang salah dari sintaksnya. Di sini karena kita sudah menggunakan while, jadi kita hapus saja karena hanya boleh ada satu. Lalu pada bagian ini kita copy. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu sekarang kita bisa membentukkan sintaksnya.
Di sini kita susun biar lebih rapi lagi. Di sini sepertinya masih ada salah, kita coba lihat. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita coba cek dulu. Seharusnya sudah tidak ada error sih. Oh, ini kita hapus dulu. Ini biar kita bisa main terus ya. Jadi misalnya kalau udah lebih dari 6 skornya, jadi tetap masih bisa lanjut gamenya. Oke, sekarang kita coba aja jalankan programnya untuk melihat apakah, oh ya, sebelum itu saya sampai lupa. Jadi kita harus buat logiknya dulu. Di sini jadinya. Jadi di sini kita akan membuat jika angka tersebut angka ganjil, maka pesawat tersebut akan bergerak ke kiri. Sedangkan apabila angka tersebut angka genap, maka pesawat tersebut akan bergerak ke kanan. Caranya gimana? Caranya seperti ini. If number modulus 2 sama dengan 0, maka X player point ditambah sama dengan kita buat 0,5 dulu untuk mengetes. Else X player point ditambah, maaf dikurang, sama dengan 0,5. Oke. Jadi apa maksudnya? Jadi number apabila program berhasil mendeteksi sebuah angka yang seperti ini, misalnya apabila 4 dimodulusin 2 sama dengan 0. Ya dong, karena 4 dibagi 2, sisanya adalah 0. Maka nantinya pesawat tersebut akan bergerak ke kanan. Sedangkan apabila salah, jika tidak sama dengan 0 sisanya, maka pesawat tersebut akan bergerak ke kiri. Oke, sekarang kita coba saja menjalankan programnya dari awal untuk melihat apakah sudah berhasil atau tidak. Kita geserin dulu. Oke, coba kita buat angka 2 dulu. 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di sini, kita sudah berhasil menggerakkan pesawat tersebut menggunakan hand tracking yang sudah kita buat. Namun kalau kalian lihat tadi ada beberapa sedikit nge-lag ya, khususnya pada saat seperti ini, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan angka tersebut. Jadi misalnya meskipun dia sudah menabrak dinding, dia tetap akan bergerak sampai dia berpindah angka seperti ini. Jadi itu perlu menjadi pertimbangan juga nantinya kalau kalian ingin menyempurnakan lagi programnya. Dan juga khususnya pada saat yang ini, coba saya besarkan, yang 1515151 ini, mungkin kedepannya bakal saya update lagi dengan menambahkan koordinat X agar akurasi dari program ini menjadi lebih tinggi lagi. Tapi sekilas program ini sudah bisa berjalan dengan cukup baik. Dia bisa membedakan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan juga kita berhasil menggabungkan
game yang sudah kita buat dengan program hand tracking ini. Kita juga bisa menggerakkannya dengan menggunakan hand tracking ini. 1, 2, 3, 4, 5, ganjil genap, dan hasilnya juga dapat dibilang cukup baik ya. Oke, jadi cukup sekian dari video ini. Oh ya, saya juga ingin meminta maaf kalau baru sempat membuat videonya sekarang, karena ada beberapa kesibukan yang membuat proses pembuatan video serta program menjadi terhambat. Dan mungkin kedepannya kita akan sering menggabungkan 2 atau 3 project menjadi satu project. Kalian juga bisa merequest untuk menggabungkan project apa. Nanti akan saya coba buatkan apabila memang benar bisa. Oke, jadi sekian dari video ini. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.